Tapi anak Bapak juga suka baca buku nggak? Enggak. Sekarang zaman sekarang Udah nggak suka baca buku, mainan Baca HP ini, mulu ya? gitu, Mainan sama HP mulu HP. ya? Aduh, gimana nih? Gitu. Padahal bapaknya jualan buku nih. Selamat datang di Galeri Kota. Melalui lensa kamera, kita bisa berbagi cerita serta pengalaman kepada orang-orang yang kita sayangi. Sebab dengan memotret dapat mendatangkan hal baru yang bisa memperkaya wawasan hidup kita. Di episode kali ini saya mengajak Sobat Galeri untuk mendokumentasikan serta menyelami romantisme perdagangan buku bekas sebagai gerbang literasi generasi muda yang kini ditinggalkan. Tapi seperti biasa, sambil bawa kamera juga dong. Oke gengs, langsung aja yuk kita lihat. Nah Sobat Galeri, kebetulan nih saya sedang hunting novel lawas yang sudah tidak saya temukan lagi di penerbit besar. Contohnya kayak novel-novel karya Sidney Sheldon atau N. Hadini. Saya akan melihat ngubek-ngubek pasar buku ini untuk mencari novel-novel lawas incaran saya itu. Yuk kita lihat. Pak, mau nyari buku. Ada novel-novel masih lawas nggak Pak? ada lawas, Mirawi. Oh, Mirawi. Ini juga lawas ini, Bu. Coba, Merpati tak pernah ingkar janji. Ini ada ininya nih. Ada filmnya nggak sih Pak? Iya kan Pak? Ini ada filmnya nih. Iya kan ada filmnya kan? Ini bagus nih, dia. Akar. Wah, ini di Lestari nih triloginya. Ini ada satu lagi nih. Di Lestari Sisi Gelap Cinta. Harganya berapaan nih Pak kalau Ya, novel-novel kayak gini? Kalau kayak gini, Bu, 20.000. 20.000. Kalau yang mahal, yang komik-komiknya antik lah. Yang Apa jadul. tuh Pak? Ada komik antik apa Ya, Pak? Vagabond, Penny Bilton, One Piece. Coba Pak lihat yang Vagabond. Maaf Pak, lihat. Ini berapaan Pak Bapak jual? Kalau saya jual per satu ini ya 75. 75.000. Iya. Kenapa Pak? Ya kan ini antik, nggak terbit lagi. Antik. Ini Ino Takehiro. Kalau di online nih nomor satunya ada 150 atau 2,5. Oh gitu. Online, apa? Ini ceritanya soal apa sih Pak? Serial, samurai, Oh samurai. Jepang. Bapak nih dapat koleksi buku-buku kayak gini nih dari mana sih Pak? Saya dari Lapak Kelapa, jam 5 saya udah bangun, Bu. Saya ke Lapak Kelapa. Saya mencari saya jauh ya, maaf ya. Jika dari Kalisari, Cijantung, masuk Pekalongan. Keliling saya 5 itu. Bapak jualan buku ini dari kapan Pak? Kalau jual buku ini anak saya berumur sekarang udah 24 tahun paling gede. 24 tahun? Jadi berarti sudah 30 tahun saya. Emang sekarang masih banyak orang yang cari buku dan baca buku Jarang, ini Pak? Jarang ya? Cuman ada yang cuman orang beli buku sekolah itu pun 1, 2 aja yang banyak. Kalau yang lain ya langganan kita lah ya kayak telepon datang. Ini pembeli mulai sepi kapan Pak? Tahun berapa Pak? 2018. Bapak nggak jualan online juga? Maksudnya di sini ada jualan? Maaf Bu, bukan nggak ada HP, saya nggak mau online Bu. Saya tetap jual di sini yang online. Keuntungan tuh ya mana yang bagus gitulah. Saya lagi mau ini menenangkan diri. Oh, Cocoknya baca buku apa tuh? kalau menenangnya bagus ini lah Bu. Wow. Nah, The Science Zona Ikhlas. and Miracles. Oh, keikhlasan tuh bagus Ibu. Ibu rela sama saya guys. Alhamdulillah masuk surga Ibu. amin. Itu namanya itu kan Allah itu mau lihat Bu. Oh iya. Kalau kita Ditunjukkan ya. kalau kita baik apa yang kita kerja tetap baik. Dia dapat ya 5 perak, 2 perak. Ah, ikhlasan kita ya itu makanya zona ikhlas. Iya benar. Apa tuh Pak Hairul Tanjung? Ah, ini belanja sini nih kalau Tanjung. Hah? Pernah belanja ini. Serius Iya, Pak? Pak. Kapan tahun berapa? Rambijara Kudu. Hah? Rambijara Pangolahan itu. Apa? Kasat. Iya. Rambijara Kudu. Rambijara Kudu. Oh, juga pernah ke sini? Pernah belanja. Oh. Uang Palas.
Rudi Salam. Rudi Salam juga pernah. Ponco, belanja PW Tren dulu. Ponco siapa Pak? Ponco Stowo. Ponco Stowo. Iya. Masya Allah. PW Tren juga langganan itu. Dengan saya tuh, anaknya datang, Pak, ini ada 10. Ambil, langsung, hati dalam. Ponco Stowo, Rudi Salam, Silat Kopinggo. Sejumlah koleksi buku yang dimiliki Pak Ucok ternyata tak bisa dikatakan sedikit. Banyak juga yang menarik loh, mulai dari cerita fiksi, autobiografi, cerpen, novel karya penulis dari dalam dan luar negeri, hingga buku-buku yang dahulu sempat dilarang untuk diedarkan. Semua ada guys, mau cari apa? Jadi 65 ya? Iya. Lapak buku bekas terletak di pinggir kawasan Terminal Pasar Senen. Di sini terdapat sekitar 20-an kios buku bekas. Sayang, hanya beberapa yang masih aktif berjualan. Lainnya dibiarkan terbengkalai pemiliknya. Halo. Halo. Hai, saya Ana. Nama kamu siapa? Aku Safira. Boleh ya nanya-nanya? Boleh. Soalnya tadi aku lihat-lihat kamu Oke. nyari-nyari buku. Lagi nyari buku apa sih? Oh, sebenarnya saya lagi nyari novel, Mbak, karyanya Ember. Cuman kayaknya agak susah ya nyarinya. Kenapa kamu pergi ke pasar buku bekas di Pasar Senen ini untuk nyari buku? Kebetulan novel yang saya cari itu memang udah susah buat ditemuin kayak di toko-toko modern umumnya kayak di mall gitu. Makanya saya nyarinya ke Pasar Senen, kan katanya Pasar Senen juga dulu terkenal banget kan soal buku-bukunya. Jadi saya nyoba nyari novel ini tuh di Pasar Senen. Mbak Safira tuh masih kuliah atau udah kerja sih? Saya masih kuliah. Oh, masih kuliah. Nah, kan stigma dari anak-anak sekarang ini kan bahwa jarang yang baca buku dan lebih suka mainan HP. Nah, menurut Mbak Safira sendiri gimana? Kalau menurut saya sih mungkin tergantung buku yang dibaca kali ya. Kalau misalkan buku pelajaran mungkin orang-orang memang lebih jarang baca. Tapi kalau bukunya non-fiksi, novel kayak gitu, pasti masih ada penggemarnya dan masih banyak yang suka untuk baca. Kalau dalam sehari, Mbak Safira baca buku berapa lama? Kalau waktunya senggang lebih banyak, biasanya ya bisa 1 jam lah. Atau mungkin sebelum tidur sampai ketiduran baca. Gitu. Nah, sebagai salah satu anak muda yang suka buku dan suka membaca, Mbak Safira sendiri punya pesan nggak untuk anak-anak muda gitu? Pesan saya sih, kalau memang benar suka sama buku, jangan lupa dibeli bukunya. Jadi jangan lupa untuk nabung buat beli buku. Dibeli buku yang aslinya ya? Buku yang aslinya, jangan yang bajakan. Nah, Mbak Safira sendiri ada ini nggak? Ada keuntungan atau manfaat nggak dari suka baca buku? Menurut saya kalau untuk baca buku itu udah pasti banyak banget manfaatnya. Mungkin di mana-mana juga orang udah sering ngebahas manfaat baca buku ya. Tapi kalau yang paling saya rasakan, apalagi di zaman sekarang yang katanya terkenal sama brain rot, itu adalah fokus. Karena baca novel itu kan panjang tuh, perlu waktu, perlu proses yang panjang. Itu bisa bikin kita jadi lebih fokus. Oke, terima kasih ya Mbak Safira. Makasih Mbak. Karena sering tersedia buku-buku langka yang tak lagi beredar dengan cetakan barunya, maka pembeli pun acap kali datang ke sini. Termasuk juga tokoh-tokoh di negeri ini, Sob. Harganya bervariasi, yang paling murah ada Rp5.000 dan yang paling mahal untuk koleksi langka ada yang hingga jutaan. Akhirnya setelah muter-muter di pasar buku bekas Senen ini, saya mendapati buku The Psychology of Money. Buku ini salah satu buku bestseller, tapi yang ini bahasanya Indonesia, udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini, kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Nah,
Untuk orang yang tidak gemar menabung seperti saya, buku ini semoga akan mengubah perspektif saya akan uang. Pasar Senen seperti namanya, operasionalnya dulu hanya dilakukan pada hari Senin aja. Namun seiring minat dan berkembangnya kebutuhan, pasar yang berdiri sejak tahun 1776 ini menyajikan transaksi jual belinya setiap hari hingga sekarang. Beragam kebutuhan sehari-hari disediakan di tempat ini. Selain itu, Pasar Senen juga dikenal sebagai pusat kulakan barang murah, ada pula thrifting dan buku bekas. Ini Asia, kesehatan juga nih. Nah Sobat Galeri, mumpung masih di sini nih, saya ingin menyempatkan diri menyambangi booth kacamata. Di tempat ini beraneka kacamata kekinian dijajakan. Kita tidak hanya dapat membelinya dengan harga miring, bahkan Anda dapat menjualnya kembali. Gak heran sih, karena di sini memang menjadi pusat grosir kacamata. Saya membeli sebuah kacamata sunglasses. Keren kan? Buat Anda yang ingin mencari mainan anak, di sini juga tersedia beragam jenis mainan. Ada boneka, bola, tembak-tembakan, mobil-mobilan, beragam mainan ketangkasan, dan juga papan gambar digital. Pokoknya semua lengkap. Jika kalian punya waktu luang untuk menyambangi Pasar Senen, yuk ke sini. Sekedar sharing aja ya, kalau kalian sudah membeli buku-buku favorit dari sini, jangan lupa buka sampul plastiknya. Terus dibaca deh biar nggak kembali berdebu. Apalagi sekedar berpindah tempat aja, jangan ya dek ya. Di tengah gempuran modernitas dan kecanggihan teknologi, membaca harusnya menjadi kegiatan yang lebih menyenangkan dan mudah. Karena Sobat Galeri bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, dan bahkan di gadget Anda. Namun keberadaan buku-buku konvensional seperti ini dan juga toko-toko buku yang masih bertahan hingga kini merupakan sebuah hidden gem dan sensasi tersendiri yang tak akan pernah lekang oleh zaman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Setiap sudut kota adalah karya seni. Ambil kamera Anda dan teruslah memotret, eksplor duniamu hanya di Galeri Kota.